Ini saya hanya mengulang kedudukan titik dan garis. Ini pada dasarnya baik itu dimensi 2 ataukah dimensi 3, saya kira konsep kedudukan titik garis itu masih sama. Yang sebelah kiri ya, yang ini ya, yang ini itu berarti titik di luar garis. Yang ini titik pada garis. Yang satu hal yang harus kalian pahami adalah yang namanya garis, misalkan saya ambil garis G. Garis G ini tidak hanya sebatas segini saja, bahwa garis itu bisa diperpanjang secara tak berhingga ke kanan dan diperpanjang tak berhingga ke kiri. Nah, kalau titik itu memang benar-benar di luar garis, maka titik ini tidak boleh berada pada garis G atau perpanjangan G. Misalkan titik A itu saya ambil di sini, di kursor ini ya. Habis itu ternyata garis G ini saya perpanjang. Oh, ternyata kena A-nya. Maka itu tetap dikatakan bahwa titik itu berada pada garis G. Maka konsepnya, kalau dia dikatakan di luar garis, maka titik A itu tidak boleh berada pada garis G atau ruas garis G atau perpanjangannya, baik itu perpanjangan ke kiri atau ke kanan. Itu konsep dasarnya. Yang kedua, titik pada garis. Ini saya kira nggak perlu saya jelaskan lagi, bahwa titik A berada pada garis G itu, maka dia pasti secara bahasa sederhana saya katakan G itu melalui A, atau A itu berada pada G. Itu konsepnya masih sama seperti di dimensi 2. Nah, sebelum lanjut kita berbicara dimensi 3, saya berikan dulu konsep tentang bidang. Bahwa bidang itu secara aksioma pembentukan bidang itu ada 3. Ya, ada 1, 2, 3. Ada 3 aksioma yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah syarat dalam membentuk yang namanya bidang. Kenapa saya sampaikan ini, konsep dasar ini? Karena supaya kalian tidak salah paham dalam untuk kelanjutannya dalam membentuk sebuah bidang. Bahwa bidang itu, saya ulangi lagi, kapan kita bisa membuat sebuah bidang, ada 3 syarat. Nah, yang pertama, syarat pertama adalah satu titik dan satu garis. Ada sebuah titik dan ada sebuah garis. Nah, kondisinya ada seperti ini. Kalau ada sebuah garis, saya namakan di sini garis G, dan ada sebuah titik A, di mana titik A-nya ini harus berada di luar garis G. Pada penjelasan sebelumnya yang tadi, pada slide sebelumnya kan saya sudah jelaskan titik di luar garis. Ada sebuah garis G dan ada sebuah titik A di luar G. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka pasti dapat dibuat sebuah bidang. Oke, saya ulangi. Ada sebuah garis G dan ada titik A di luar garis G, maka dengan kondisi yang pertamanya ini sudah dapat dibuat sebuah bidang. Itu yang aksioma pertama. Aksioma kedua, terdapat 2 buah garis. 2 buah garis, yang pertama adalah 2 buah garis yang sejajar. Saya namakan G dan H. Ini adalah 2 buah garis yang sejajar. 2 garis sejajar GH, maka kalau sudah ada minimal 2 garis yang saling sejajar, maka dapat dipastikan akan terbentuk sebuah bidang. Nah, aksioma yang terakhir, di sini juga dibutuhkan 2 buah garis. Cuman kondisinya sekarang adalah saya sebutkan garis G dan garis H, maka garis G dan garis H ini harus berpotongan. Kalau sudah ada garis yang berpotongan seperti ini, maka bisa dibentuk atau dibuat sebuah bidang. Itu konsep pembentukan bidang. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kedudukan titik dengan bidang. Nah, kalau kita berbicara dimensi 3, jelas koordinatnya atau sumbunya itu ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Itu dimensi 3. Nah, kalau sudah dimensi 3, maka ada sebuah kondisi bahwa titik itu berada di luar bidang. Kalau ada namanya bidang ini, ada titik A, maka titik di luar bidang itu kan seperti ini. Nanti kalau kalian kepengen
ilustrasi, kalian ambil sebuah kertas dan ambil sebuah kertas, lalu di atas kertas itu kalian letakkan telunjuk kalian dengan tidak menyentuh kertas. Maka bidangnya adalah kertas itu, maka titiknya adalah ujung telunjuk kalian. Jadi ini nggak berada di bidang ini, tidak ada di bidang ini dan perpanjangannya seperti itu. Kalau dia berada pada bidang, ya jelas bahwa titik A itu dilalui oleh bidang. Ini saya kira sederhana. Nah, kedudukan garis dengan bidang. Kalau kedudukan garis dengan bidang ada dua. Yang pertama, garis sejajar bidang. Yang kedua, garis menembus atau memotong bidang. Nah, kalau garis sejajar bidang seperti ini, maka garis ini akan sejajar dengan garis yang ada pada bidang ini. Jadi ada dua kondisi. Kalau ada sebuah bidang dan ada sebuah garis yang sejajar dengan bidang, maka garis ini akan selalu sejajar atau bersilangan dengan semua garis yang ada pada bidang ini. Saya ulangi, kalau ada bidang dan ada garis yang sejajar dengan bidang ini, maka garis ini akan selalu sejajar atau bersilangan dengan semua garis yang ada pada bidang ini. Jadi ada dua kemungkinan, garis ini bisa sejajar dengan garis yang ada pada bidang, atau garis ini bersilangan dengan garis yang ada pada bidang. Kalau berpotongan dah nggak mungkin. Oke, yang kedua, garis menembus atau memotong bidang. Kalau yang namanya memotong itu selalu ada titik potong, ada bidang ini dan ada garis H, maka titik potongnya saya namakan titik A besar. Nah, kapan kita katakan garis itu menembus bidang? Pada saat garis H ini memotong salah satu garis yang ada pada bidang ini. Nah, ini bidang itu kan ada sangat banyak garis. Ada sangat banyak garis di bidang ini. Kalau hanya ini memotong minimal satu saja garis yang berada pada bidang ini, maka dapat disimpulkan bahwa garis H ini memotong bidang bidang ini. Kalau sudah minimal memotong satu garis dari bidang, maka hanya ini disimpulkan bahwa itu akan memotong bidang ini. Nah, ini yang terakhir mungkin yang sedikit membedakan antara dimensi 2 dan dimensi 3. Kalau sejajar saya kira nggak perlu saya jelaskan ya. Berpotongan juga tidak. Kalau sejajar ya jelas tidak ada titik potong. Yang kedua, kalau berpotongan ya jelas ada satu titik potong. Nah, yang ketiga yang harus saya jelaskan itu adalah bersilangan. Kalau kita berbicara bersilangan pada dimensi 3, yang paling gampang kita pakai ilustrasi itu adalah sebuah kubus atau mungkin balok ya, kubus. Nah, yang saya ambil contoh adalah garis AB dan garis FG. Garis AB dan garis FG itu sejajar? Tidak. AB dan FG itu tidak sejajar. Apakah berpotongan? Tidak juga. Syarat berpotongan selalu ada titik potong. Bahwa AB dan FG atau GF ini nggak ada titik potong, artinya apa? Kalau pada dimensi 3, sebuah garis dan garis lain atau sepasang garis, dua buah garis, dikatakan bersilangan bila dia tidak berpotongan dan juga tidak sejajar. Oke, saya ulangi, garis bersilangan pada dimensi 3, syaratnya adalah kedua garis itu tidak berpotongan, sekaligus juga tidak sejajar. Jadi agak sedikit berbeda dengan dimensi 2. Kalau dimensi 2, garis yang tidak sejajar pasti berpotongan. Tetapi kalau pada dimensi 3, garis yang tidak sejajar bisa jadi berpotongan, bisa jadi bersilangan. Oke, itu untuk kedudukan titik garis dan bidang pada ruang. Itu saya kira masih konsep dasar, tetapi ini cukup
penting untuk kalian bisa melangkah ke konsep selanjutnya. Karena kenapa? Karena kalau konsep dasar ini tidak dipahami, nanti untuk langkah selanjutnya saya kira agak kerepotan. Oke, terima kasih. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang jarak titik ke bidang, jarak garis ke bidang. Oke, itu akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih.